Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di pembelajaran matematika kelas 7. Untuk video kali ini saya akan membahas materi tentang persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel atau biasa kita singkat PLSV dan PTLSV. Tujuan pembelajaran materi hari ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel, menentukan penyelesaian dari persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel, menentukan persamaan yang ekuivalen, dan menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel. Untuk video kali ini yang akan saya bahas terfokus ke persamaan linear satu variabel terlebih dahulu. Baik, sebelum kita membahas tentang persamaan linear satu variabel, yang pertama kalian harus memahami terlebih dahulu kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Apa kalimat terbuka dan kalimat tertutup? Untuk kalimat tertutup adalah kalimat yang dapat dinyatakan nilai kebenarannya, yaitu benar atau salah, atau dengan bahasa mudahnya adalah kalimat tertutup itu adalah kalimat yang sudah jelas nilai kebenarannya. Jadi kita tahu nilai kalimat itu adalah benar atau salah. Sebagai contoh, Indonesia beribu kota di Jakarta. Nah, kalimat ini bernilai benar karena jelas ya, Indonesia beribu kotanya di Jakarta. Kemudian contoh yang kedua, 4 ditambah 3 lebih besar dari 6. Nah, kita cek 4 ditambah 3 itu kan 7. Nah, bilangan 7 itu lebih besar dari 6. Jadi kalimat ini bernilai benar. Kemudian 2 kurang dari negatif 10. Ini kalimat yang bernilai salah karena 2 seharusnya lebih besar dari negatif 10. Dan contoh yang 4 yaitu 6 ditambah 4 sama dengan 12. Kalimat ini bernilai salah karena 6 ditambah 4 seharusnya 10. Kemudian, apa itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat dinyatakan nilai kebenarnya. Jadi, kalimat ini belum dapat ditentukan apakah benar atau salah. Nah, ciri-cirinya kalimat terbuka ini adalah kalimat yang masih memuat variabel. Jadi kalimat-kalimat matematika yang masih memuat variabel itu dikatakan sebagai kalimat terbuka. Sebagai contoh, 2 ditambah A sama dengan 10, kalimat terbuka dengan variabel A karena kita belum tahu nilai A-nya itu berapa. Kemudian 3P ditambah 5 sama dengan 12, ini juga kalimat terbuka karena memuat variabel P. X kurang dari 5 juga merupakan kalimat terbuka dengan variabelnya X. Baik, selanjutnya kita akan membahas persamaan linear satu variabel. Nah, pengertian persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka. Jadi kalimat terbuka ada tadi kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya, ciri-cirinya adalah ada variabelnya yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat 1. Jadi kalimat terbuka ada variabelnya dan variabelnya itu berpangkat 1, kemudian dihubungkan dengan tanda sama dengan. Sebagai contoh dari persamaan linear satu variabel yaitu ada 4 di sini. Saya sajikan beberapa kalimat matematika. Baik, kita tentukan manakah yang merupakan persamaan linear satu variabel. Oke, yang pertama itu ada 2x dikurangi 3 sama dengan 5. Variabelnya adalah x dan berpangkat 1. Jadi variabelnya hanya ada x berpangkat 1. Jadi ini dapat diambil kesimpulan merupakan PLSV. Kemudian yang kedua adalah x pangkat 2 dikurangi x sama dengan 2. Variabelnya ada x dan berpangkat 1 dan 2. Jadi ada pangkat 1 dan 2. X-nya ada x pangkat 2 dan x pangkat 1. Berarti ini dapat diambil kesimpulan bukan merupakan persamaan linear satu variabel. Kemudian yang ketiga ada x sama dengan 5. Di sini jelas variabelnya hanya ada 1 yaitu x dan berpangkat 1. Jadi ini merupakan persamaan linear satu variabel. Dan yang terakhir 2x ditambah 3y sama dengan 6. Ada 2 variabel, berarti sudah tidak memenuhi syarat dari PLSV. Jadi kalimat ini merupakan bukan persamaan linear satu variabel. Baik, yang selanjutnya yaitu kita akan menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Mencari penyelesaian persamaan linear satu variabel itu artinya kita akan mencari nilai dari variabelnya agar persamaan tersebut menjadi bernilai benar. Sebagai contoh, di sini saya sajikan ada 2 persamaan ya. Ini persamaan linear satu variabel karena variabelnya masing-masing 1
Yang pertama X, yang kedua adalah Q, dan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Kita ke contoh yang pertama. 7X dikurangi 4 sama dengan 2X ditambah 16. Kita akan mencari nilai variabel X-nya. Untuk mencari nilai variabel X-nya, dengan langkah kita letakkan semua yang ada variabelnya di sebelah kiri sama dengan, kemudian yang konstanta saja kita letakkan di sebelah kanan sama dengan. Dari contoh ini, 2X kita pindah ruas ke sebelah kiri ya. Kalau pindah ruas mengakibatkan tandanya berlawanan, dia positif, kemudian kita pindah ke kiri menjadi negatif 2X, 16 ditambah 4, di sini ditambah karena tadinya negatif, pindah ke kanan jadi positif. 7X dikurangi 2X sama dengan 5X, sama dengan 16 tambah 4, 20, jadi X ini diperoleh 4 ini dari 20 dibagi 5 sama dengan 4. Ini langkahnya. Jadi ketika X nya ini kita ganti 4, maka dua persamaan ini menjadi bernilai benar. Dapatkah kalian menyelesaikan contoh yang B? Nah, baik, kita coba contoh yang B. Contoh yang B ada 5 dikalikan 2Q ya, 5 dikalikan 2Q, kita kalikan dulu jadi 10Q, kemudian 5 dikalikan negatif 1 jadi min 5 sama dengan 2 kalikan Q, 2Q, kemudian 2 kalikan 3 sama dengan plus 6. Kita pindahkan 2Q nya ke sebelah kiri jadi 10Q, pindah ke kiri jadi negatif 2Q sama dengan 6, di negatif 5 nya pindah ke kanan plus 5, 10 dikurangi 2 8Q sama dengan 6 ditambah 5 11Q 11, jadi Q sama dengan 11 dibagi 8. Jadi penyelesaian dari persamaan ini adalah Q sama dengan 11/8. Selanjutnya ada persamaan ekuivalen. Apa itu persamaan ekuivalen? Persamaan ekuivalen adalah ketika penyelesaiannya memiliki penyelesaian yang sama, dan notasi dari persamaan ekuivalen seperti ini ya. Ini adalah notasi atau simbol dari persamaan yang ekuivalen. Sebagai contohnya adalah, apakah kedua persamaan berikut ekuivalen? Ada persamaan yang pertama 2A dikurangi 8 sama dengan 10, 2A dikurangi 6 sama dengan 12. Oke. Yang pertama kita akan ambil dari persamaan yang pertama dulu. Persamaan pertama yaitu 2A dikurangi 8 sama dengan 10. Kita akan cari nilai variabel A-nya terlebih dahulu. Jadi 2A sama dengan 10, negatif 8 nya pindah ke kanan jadi plus 8, diperoleh 2A sama dengan 18, dan A sama dengan 9 dari 18 dibagi 2. Jadi persamaan yang pertama nilai variabel A nya adalah 9. Kita cek ke persamaan yang kedua, yaitu 2A dikurangi 6 sama dengan 12. Kita pindah ruas negatif 6 nya ke kanan jadi plus 6, jadi 2A sama dengan 18, A nya sama dengan 9. Kita lihat persamaan pertama dan persamaan kedua memiliki penyelesaian yang sama. Artinya kedua persamaan ini adalah persamaan yang ekuivalen. Jadi dapat disimpulkan persamaan pertama ekuivalen dengan persamaan yang kedua. Baik, demikianlah penjelasan untuk persamaan linear satu variabel dan persamaan yang ekuivalen. Selamat mempelajarinya, semoga kalian mudah memahaminya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.